Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan bagian ketiga dari nilai mutlak, yaitu bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Namun sebelumnya itu kita harus tahu dulu tentang apa itu pertidaksamaan. Kalau yang ini linear satu variabel, Ibu sudah jelaskan di materi persamaan. Sekarang Ibu akan jelaskan dulu apa bedanya persamaan dan pertidaksamaan. Kalau di persamaan kemarin tandanya itu adalah sama dengan. Di sini nanti pertidaksamaan ada 4 tanda, yaitu lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Ini kalau untuk membedakan yang mana tanda lebih besar atau lebih kecil, cukup kalian tarik garis lurus di belakang sini, di belakang masing-masing tanda. Yang membentuk huruf B itu berarti tanda lebih besar ini. Terus yang membentuk huruf K itu berarti lebih kecil. Ini kan sisa ada sama dengannya, besar sama dengan atau kecil sama dengan. Kemudian yang harus kalian perhatikan juga di pertidaksamaan itu ada aturan jika pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan negatif, maka tandanya akan berubah. Misalkan tanda lebih besar akan berubah menjadi lebih kecil. Lebih besar sama dengan akan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Lebih kecil akan berubah lebih besar. Lebih kecil sama dengan akan berubah menjadi besar sama dengan. Itu jika dikali atau dibagi dengan negatif. Karena ada 4 tanda pertidaksamaan, maka di pertidaksamaan nanti ada juga 4 jenis penyelesaian. Yaitu yang pertama, jika nilai mutlaknya lebih kecil, jadi tandanya lebih kecil A. Maka penyelesaiannya nanti berbentuk seperti ini. A minus A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Kemudian yang kedua, jika bentuk tanda pertidaksamaannya nanti lebih kecil sama dengan, maka penyelesaiannya berbentuk seperti ini. Minus A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan A. Kemudian yang ketiga, jika tanda pertidaksamaannya nanti lebih besar, maka penyelesaiannya bentuknya seperti ini. X lebih kecil minus A atau X lebih besar A. Kemudian yang keempat, jika tanda pertidaksamaannya lebih besar sama dengan, maka nanti penyelesaiannya adalah X lebih kecil minus A atau X lebih besar sama dengan A. Kemudian kita masuk bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Yang akan Ibu bahas di sini ada 5 bentuk soal, yaitu soal yang pertama jika bentuknya seperti ini. Nilai fx, nilai mutlak fx lebih kecil k, di mana k-nya itu harus lebih besar 0. Jadi k ini tidak boleh negatif atau tidak boleh negatif, karena sama dengan persamaan. Kalau k-nya atau konstantanya negatif, maka ini tidak akan mempunyai himpunan penyelesaian. Ibu ulang lagi, fx-nya di sini adalah persamaan linear satu variabel, k itu adalah konstanta atau sebuah bilangan. Jika soal ini bisa diselesaikan dengan mengingat sifat dari nilai mutlak, yaitu nilai mutlak itu memiliki 2 nilai, yaitu bisa positif dan bisa negatif. Jadi karena tandanya lebih kecil, tadi ada di slide sebelumnya, tandanya lebih kecil, maka nanti himpunan penyelesaiannya berbentuk seperti ini. Jadi cara penyelesaiannya juga seperti ini. Kita lihat contohnya dulu. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2X kurang 3 lebih kecil 7. Jadi di sini 2X kurang 3 itu adalah fx-nya, kemudian 7 itu adalah konstanta. Jadi untuk soal seperti ini kita selesaikan dengan cara ini. Jadi soal ini kita buat seperti ini. Jadi minus K lebih kecil fx lebih kecil K. K-nya tadi 7, berarti minus 7 lebih kecil dari fx-nya itu adalah 2x kurang 3 lebih kecil dari 7. Di sini karena penyelesaiannya nanti harus berbentuk X, maka minus 3 dan 2 harus dihilangkan. Kita hilangkan dulu minus 3.
untuk menghilangkan minus 3 maka semua ruas harus kita tambah 3. Jadi minus 7 ditambah 3 lebih kecil 2x kurang 3 ditambah 3 lebih kecil lagi 7 tambah 3. Nah, sehingga ini min 7 tambah 3 itu minus 4 lebih kecil 2x, ini minus 3 ditambah 3 0, jadi sisa 2x. Nah, minus 3 yang sudah hilang lebih kecil dari 7 tambah 3 itu adalah 10. Nah, sekarang yang harus dihilangkan lagi adalah 2. Supaya 2 ini hilang berarti persamaan ini harus kita bagi 2. Semua ruas dibagi 2. Jadi ini minus 4 dibagi 2 lebih kecil 2x dibagi 2 lebih kecil dari 10 per 2. Nah, sehingga kita peroleh ini minus 2 karena minus 4 bagi 2 itu minus 2. 2x dibagi 2 sisa x. Jadi sisa x. Kemudian 10 bagi 2 itu adalah 5. Nah, ini kita peroleh, jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini, yaitu minus 2 lebih kecil x lebih kecil 5. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Nah, kita lanjut di contoh nomor 2. Jadi tandanya di sini sebenarnya tanda ini berlaku juga untuk lebih kecil sama dengan. Jadi nanti kalau lebih kecil sama dengan berarti di sini juga harus lebih kecil sama dengan. Kita lihat contoh yang nomor 2. Jadi di sini 5 kurang 3x itu adalah fx-nya dan 4 itu adalah konstanta. Jadi kita ubah dulu ini jadi konstantanya, jadi minus k lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan k. Jadi k-nya 4, jadi di sini minus 4 lebih kecil sama dengan fx-nya itu adalah 5 dikurang 3x lebih kecil sama dengan 4. Nah, yang pertama kita hilangkan adalah positif 5. Untuk menghilangkan positif 5 berarti semua ruas harus dikurang 5. Jadi minus 4 dikurang 5 lebih kecil dari 5 dikurang 3x dikurang 5 lebih kecil 4 dikurang 5. Ini minus 9 lebih kecil dari 5 dikurang 5 habis jadi sisa minus 3x lebih kecil dari 4 kurang 5 itu minus 1. Nah, sekarang kita harus hilangkan lagi minus 3. Untuk menghilangkan minus 3 supaya sisa x berarti semua ruas harus dibagi minus 3. Nah, ingat tadi kalau pertidaksamaan dibagi atau dikali dengan minus maka tandanya berubah. Jadi ini minus 9 dibagi minus 3, ini tanda lebih kecil berubah menjadi lebih besar sama dengan, kemudian minus 3x dibagi minus 3, ini juga karena dibagi dengan negatif makanya berubah menjadi lebih besar, min 1 dibagi minus 3, ini min 9 bagi minus 3 itu adalah positif 3, lebih besar sama dengan min 3x bagi min 3 itu sisa x, kemudian ini positif 1/3. Jadi ini penyelesaiannya, atau kalau kita balik seperti ini, sama kalau kita tuliskan 1/3 lebih kecil x lebih kecil 3. Jadi inilah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2. Kita lanjut di bentuk soal bentuk soal yang kedua adalah jika nilai mutlak fx itu besar dari k. Jadi ini juga berlaku lebih besar sama dengan a. Untuk menyelesaikan soal ini kita nanti penyelesaian seperti ini, fx lebih kecil minus k atau fx lebih besar k. Nah, kita lihat langsung contohnya. Contohnya adalah tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurang 1 lebih besar 4. Jadi ini kita selesaikan dengan cara ini. Jadi fx lebih kecil minus k atau fx lebih besar k. Jadi fx-nya tadi adalah 2x kurang 1 lebih kecil minus 4 karena k-nya 4, atau
2x kurang 1 lebih besar 4. Nah, ini 2x minus 1 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi minus 4 ditambah 1. Ini 2x lebih kecil dari minus 3. Jadi x-nya adalah lebih kecil dari minus 3 per 2. Nah, kemudian yang ini 2x lebih besar. Ini min 1 pindah ke sebelah menjadi positif. Jadi menjadi tambah 1. Jadi 2x itu lebih besar dari 5. X-nya lebih besar dari 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil minus 3 per 2 atau x besar 5 per 2. Nah, kita lihat contoh yang kedua lagi untuk yang lebih besar sama dengan. Nah, contoh yang kedua adalah tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 4x kurang 3 lebih besar 5. Tetap diselesaikan dengan cara ini karena lebih besar, cuma nanti ini di sini menjadi sama dengan. Jadi kita ubah persamaannya, fx lebih kecil sama dengan 5 karena konstantannya sama dengan minus 5 karena konstantannya 5, atau fx lebih besar sama dengan 5. Nah, fx-nya itu adalah 4x dikurang 3 lebih kecil minus 5 atau 4x kurang 3 lebih besar sama dengan 5. Kita selesaikan dulu ini. 4x lebih kecil sama dengan minus 5. Negatif 3 pindah menjadi tambah 3. Jadi 4x lebih kecil sama dengan min 5 tambah 3 itu minus 2. Jadi x-nya adalah lebih kecil minus 2 dibagi 4. Jadi x-nya lebih kecil minus 1/2. Nah, kemudian yang ini yang kedua, 4x lebih besar 5. Nah, ini negatif 3 pindah menjadi tambah 3. X-nya 4x itu lebih besar sama dengan 8. Jadi x-nya lebih besar 8 per 4. Jadi x lebih besar sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil minus 1/2 atau x lebih besar sama dengan 2. Ini x lebih kecil sama dengan minus 1/2 atau x lebih besar sama dengan 2. Nah, kita lanjut lagi di bentuk yang ketiga. Bentuk soal yang ketiga adalah ini nilai fx, nilai mutlak fx lebih besar daripada gx. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk tanda lebih besar, tapi berlaku untuk semua pertidaksamaan. Apakah besar sama dengan, kecil, atau kecil sama dengan. Nah, kalau kita mau selesaikan ini, kita harus ingat bentuk ketiga juga dari soal persamaan. Ini harus pakai metode dikuadratkan, sehingga nanti hasil penyelesaiannya seperti ini. Jadi fx ditambah gx dikali fx kurang gx. Nah, di sini kalau tandanya lebih besar, di sini juga harus lebih besar. Kalau misalnya kecil, di sini kecil, atau kecil sama dengan, di sini kecil sama dengan. Jadi tergantung dari tanda pada pertidaksamaan di soal. Kita lihat contohnya dulu. Contohnya, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 2x kurang 1 lebih besar dari nilai mutlak x tambah 4. Jadi langsung saja ini adalah fx, kemudian x tambah 4 itu adalah gx. Jadi penyelesaiannya nanti seperti ini. Fx yaitu 2x kurang 1 ditambah ini, tunggu. Nah, ibu ulangi dulu. Jadi nanti diselesaikan dengan fx ditambah gx dikali fx dikurang gx seperti ini. Ini harus lebih besar 0. Nah, fx-nya tadi adalah 2x kurang 1 ditambah gx-nya adalah x tambah 4 dikali fx-nya lagi adalah
2x kurang 1 ditambah dikurang gx nya itu adalah x tambah 4, ini harus lebih besar 0. Nah, ini kita tambahkan 2x tambah x itu adalah 3x. Kemudian min 1 ditambah 4 itu minus positif 3, jadi 3x tambah 3. Kemudian yang ini 2x dikurang x berarti sisa x. Min 1 dikurang 4 atau positif 4 berarti minus 5. Nah, ini harus lebih besar 0. Nah, sekarang untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita cari dulu titik kritis dari 3x tambah 3 atau pembuat 0 dari 3x tambah 3. Caranya adalah 3x tambah 3 ini kita samakan dengan 0. 3x sama dengan ini pindah berarti 0 kurang 3. Positif 3 pindah menjadi negatif 3. Kemudian 3x berarti minus 3. X nya adalah minus 3 dibagi 3 sama dengan minus 1. Jadi pembuat 0 dari 3x tambah 3 itu adalah minus 1. Kemudian pembuat 0 dari minus 5 adalah 0 tambah 5, karena negatif 5 pindah ke sini menjadi positif, jadi x nya 5. Berarti pembuat 0 nya adalah min 1 dengan 5. Kita gambarkan dulu garis bilangannya. Jadi di sini minus 1, di sini ini harusnya tidak bulat, tidak penuh karena tandanya hanya lebih kecil. Di sini adalah 5. Kita cek daerah penyelesaiannya. Kita masukkan di sini, misalkan di tengah-tengahnya ada 0 karena di antaranya sini pasti ada 0. Kita masukkan di sini 3 kali 0 ditambah 3 itu berarti positif 3, dia positif. Kemudian 0 kurang 5 itu negatif, berarti positif dikali negatif berarti daerah ini adalah negatif. Kemudian yang daerah sini pasti positif karena coba masukkan min 1 kali min 1 kali 3 minus 3 tambah 3 itu 0, positif. Min 1 ini nanti positif, di sini sebelah sini juga positif. Lihat, karena yang dicari adalah lebih besar, berarti lebih besar 0, berarti kita lihat daerah yang positif. Jadi daerah penyelesaiannya itu dari sini ke sini atau dari 5 ke sini, tapi tidak termasuk 5. Jadi dia penyelesaiannya adalah x ini ke bawah lebih kecil, x lebih kecil minus 1 atau x lebih besar 5. Seperti ini himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut di contoh yang nomor 2. Contoh soal nomor 2 adalah tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 dikali x kurang 1 lebih kecil sama dengan nilai mutlak x tambah 2. Ini kita kalikan dulu masuk, jadi dia nanti bentuknya seperti ini. Jadi 2x jadi 2x, jadi nanti ini nilai mutlaknya kita kali 2, jadi dia berbentuk nanti seperti ini. 2x dikali masuk dikurang 2, kemudian lebih kecil sama dengan nilai mutlak x tambah 2. Sama, jadi nanti kita jadi ini fx nya sekarang dan ini adalah gx. Jadi kita untuk menyelesaikannya seperti ini, fx tambah gx dikali fx dikurang gx. Ini harus lebih kecil sama dengan 0 karena tandanya juga di sini tadi lebih kecil. Sekarang fx nya itu adalah 2x kurang 2 ditambah gx nya adalah x tambah 2 dikali fx nya itu adalah 2x kurang 2 dikurang x tambah 2. Ini harus lebih kecil sama dengan 0.
Nah, ini 2x tambah x itu adalah 3x. Min 2 ditambah 2 itu 0. Jadi di sini hanya 3x. Kemudian yang ini 2x dikurang x berarti x. Min 2 dikurang 2 berarti minus 4. Seperti ini, harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, sama kita cari dulu pembuat nolnya dari 3x. 3x sama dengan 0, berarti x nya adalah 0 dibagi 3, itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini x kurang 4 sama dengan 0, x nya itu positif 4, karena 0 tambah ini pindah menjadi tambah, berarti 0 tambah 4 itu adalah 4. Nah, kita gambarkan lagi garis bilangannya seperti ini. Jadi di sini 0, di sini 4. Nah, ini tandanya harus bulatannya harus penuh, karena ada tanda ini sama dengan. Kita ambil, anggaplah di sini 1, ada 1. Nah, kita masukkan 3 kali 1 berarti 3, itu positif. Kemudian 1 dikurang 4, 1 dikurang 4 itu negatif 3. Positif kali negatif adalah negatif ini. Nah, kemudian yang di sini biasanya kalau sesudah negatif positif, kemudian ini juga positif. Nah, dia tandanya bertanda lebih kecil sama dengan, berarti yang jadi himpunan penyelesaian adalah daerah yang negatif, yang ini. Jadi bentuk himpunan penyelesaiannya adalah 0 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 4, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi di bentuk soal yang keempat, yaitu jika bentuk soalnya seperti ini. A lebih kecil dari nilai mutlak fx, lebih kecil dari b, di mana a dan b itu harus lebih besar 0 atau a dan b itu harus positif. Jadi a dan b nya tidak boleh negatif. Nah, ini nanti bentuk penyelesaiannya berbentuk seperti ini. Nah, ini. Jadi kita nanti ubah soalnya menjadi seperti ini. A lebih kecil fx lebih kecil b, atau min b lebih kecil fx lebih kecil minus a. Kita lihat contohnya dulu. Tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 1 lebih kecil nilai mutlak x kurang 2 lebih kecil 3. Ini a dan b nya adalah positif, jadi ini bisa diselesaikan. Jadi untuk menyelesaikannya, jadi ada dua bentuk nanti, yaitu a lebih kecil fx lebih kecil dari b, atau minus b lebih kecil fx lebih kecil minus a. A nya itu adalah 1, jadi di sini 1 lebih kecil fx nya adalah x kurang 2 lebih kecil b, b adalah 3, atau min b atau minus 3 lebih kecil dari x kurang 2 lebih kecil dari minus 1. Nah, ini karena himpunan penyelesaian yang di tengah ini harus bersisa x, sisa x, jadi untuk menghilangkan minus 2 semua ruas harus ditambah 2, jadi semua harus ditambah 2. Jadi 1 tambah 2 lebih kecil x kurang 2 ditambah 2 lebih kecil 3 tambah 2. 3 lebih kecil ini min 2 tambah 2 sudah 0, jadi sisa x lebih kecil dari 5. Atau ini yang kedua, ini minus 3 sama, semua harus ditambah dengan 2. Jadi minus 3 ditambah 2 lebih kecil dari x kurang 2 tambah 2 lebih kecil dari min 1 tambah 2. Ini minus 3 tambah 2 itu minus 1 lebih kecil x lebih kecil minus positif 1. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3 lebih kecil x lebih kecil 5, atau min 1 lebih kecil x lebih kecil 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua adalah bagaimana tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 0 lebih kecil 2x kurang 1 lebih kecil dari 5. Ini bisa karena 0 itu termasuk bilangan positif, karena ini tadi lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini bisa diselesaikan. Nah, kita selesaikan dulu. Jadi ini a lebih kecil fx lebih kecil b, atau
minus B lebih kecil fx lebih kecil minus A. Lebih kecil minus A. Jadi A-nya tadi adalah 0. 0 lebih kecil 2x kurang 1 lebih kecil dari 5. Atau minus 5 lebih kecil 2x kurang 1 lebih kecil dari 0. Nah, ini untuk menghilangkan minus 1 berarti semua rows harus ditambah 1. Ini semua harus ditambah 1. Jadi 0 tambah 1 lebih kecil 2x kurang 1 tambah 1 lebih kecil 5 ditambah 1. Nah, sehingga ini 0 tambah 1 itu 1 lebih kecil. Ini sisa 2x lebih kecil 6. Nah, ini untuk menghilangkan 2 berarti semua harus dibagi 2. 1/2 lebih kecil 2x dibagi 2 lebih kecil dari 6/2. 6/2. Nah, jadi ini 1/2 lebih kecil 2x bagi 2 itu x lebih kecil dari 6 bagi 2 itu adalah 3. Nah, ini penyelesaian pertama. Nah, kita lanjut di penyelesaian kedua. Ini semua juga harus ditambah 1. Minus 5 ditambah 1 lebih kecil 2x kurang 1 ditambah 1 lebih kecil dari 0 tambah 1. Ini minus 4 lebih kecil 2x lebih kecil dari 1. Nah, sekarang dibagi 2 lagi supaya 2 nya hilang. Min 4 dibagi 2 lebih kecil 2x/2 lebih kecil 1/2. Min 4 bagi 2 itu minus 2 lebih kecil 2x bagi 2 adalah x lebih kecil 1/2. Jadi inilah penyelesaiannya. Seperti ini. Ini penyelesaian pertama, yang ini adalah kedua. Nah, kita lanjut lagi di soal bentuk yang kelima, yaitu bentuk soalnya seperti ini. Nilai mutlak fx dibagi nilai mutlak gx itu lebih kecil k. Nah, ini sebenarnya bisa kita ubah dulu. Ini g kita bawa ke sebelah kanan menjadi kali, jadi dia bentuknya seperti ini. Fx lebih kecil dari k kali gx, kemudian k ini kita kali masuk di dalam gx seperti ini, kita masukkan di nilai mutlak. Nah, ini jadi untuk penyelesaiannya ini kita ingat lagi kembali bentuk soal yang ketiga, yaitu menggunakan kedua ruas harus dipangkatkan. Jadi nanti bentuk penyelesaian seperti ini. Fx ditambah kgx dikali fx dikurang k dikali gx harus lebih kecil 0. Dengan syarat gx ini tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena dia di sini sebagai pembagi. Nah, kita lihat contohnya dulu. Nah, contoh yang pertama, tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x tambah 7 dikali ini dibagi nilai mutlak x kurang 1 lebih kecil sama dengan 1. Jadi kita ubah dulu jadi fx-nya itu, fx-nya adalah 2x tambah 7, kemudian gx-nya itu x kurang 1, k-nya adalah 1. Jadi langsung saja fx ditambah gx ditambah kgx dikali fx dikurang k gx. Ini harus lebih kecil sama dengan 0. Fx-nya tadi adalah 2x ditambah 7 ditambah k-nya adalah 1, jadi 1 kali g itu tetap g, jadi di sini langsung x kurang 1. X kurang 1, fx-nya lagi di sini 2x tambah 7 dikurang k-nya 1 kali gx itu tetap gx, jadi di sini dikurang x kurang 1, ini harus lebih kecil 0. Ini 2x ditambah x itu 3x, 7 ditambah minus 1 berarti positif 6 dikali 2x dikurang x sisa x, 7 dikurang min 1, ini minus dengan minus menjadi tambah, jadi sama kalau 7 tambah 1 jadi 8.
lebih kecil sama dengan 0. Sama tadi bentuk soal yang ketiga, ini harus dicari titik kritisnya atau pembuat 0 dari 3x tambah 6 dan x tambah 8. Ini 3x tambah 6, kita cari titik kritisnya, berarti harus disamakan dengan 0. Ini 3x sama dengan minus 6. Dari mana minus 6? 0, ini positif, pindah ke sini menjadi minus 6. Jadi x-nya adalah minus 6 per 3. Itu adalah minus 2. Kemudian yang ini pembuat 0-nya adalah x tambah 8 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah minus 8. Jadi pembuat 0-nya adalah min 2 dan minus 8. Kita gambarkan dulu grafiknya. Jadi yang di sini, ini karena tandanya sama dengan berarti bulatannya harus penuh. Ini minus 8. Di sini minus 2. Kita harus nanti cari yang daerah negatif karena lebih kecil sama dengan. Kita ambil satu titik sembarang di antara minus 8 dan minus 2. Kita ambil minus 3 atau minus 4. Minus 4 kita masukkan di sini, minus 12 tambah 6. Minus 12 tambah 6 itu minus. Ini karena 3 kali min 4 itu minus 12 tambah 6 itu minus 6. Di sini min 4 ditambah 8 itu positif 4. Jadi negatif dikali positif itu negatif. Jadi daerah sini antara 8 sampai minus 2 itu negatif. Di sini pasti positif. Karena yang dicari adalah lebih kecil sama dengan berarti daerah penyelesaiannya daerah yang negatif. Karena lebih kecil sama dengan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya berbentuk seperti ini. Jadi minus 8 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan minus 2. Seperti ini. Kita lanjut di contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan x tambah 2. Ibu lupa tadi yang di sini. Tadi itu garis bilangannya seperti ini. Ibu gambarkan ulang dulu yang di nomor 1. Tadi ibu lupa ada syaratnya. Yang ini minus 8 di sini, kemudian ini minus 2. Ini tadi daerah himpunan penyelesaiannya. Katanya syarat gx-nya itu tidak boleh 0. Jadi x, ini kan gx adalah x kurang 1, ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi dari sini kita dapat bahwa supaya ini tidak 0, supaya ini gx tidak 0, berarti x tidak boleh sama dengan 1. Tidak boleh 1, karena 1 kurang 1 itu akan sama dengan 0. Kita lihat di daerah penyelesaiannya di sini. Apakah ada angka 1? Tidak ada di sini. Tidak mungkin ada angka 1 di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya tetap yaitu minus 8 lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan minus 2. Kita lanjut dulu di soal yang nomor 2 lagi. Contoh soal yang kedua adalah tentukan nilai x yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak x tambah 2 dibagi nilai mutlak x kurang 2 lebih besar 3. Jadi kita anggap bahwa fx-nya, bukan kita anggap, memang fx-nya adalah x tambah 2 dan gx-nya adalah x kurang 3. Jadi langsung saja dalam bentuk penyelesaiannya seperti ini. Fx ditambah k dikali gx, karena k-nya adalah 3, dikali fx dikurang k kali gx. Ini harus lebih besar 0. Fx-nya jadi x tambah 2 ditambah 3 dikali x kurang 2. Ini fx x tambah 2 dikurang 3 kali x kurang 2. Harus lebih besar 0. Ini x tambah 2 ditambah positif 3 kali x, 3x, positif 3 kali minus 2 minus 6 dikali x tambah 2. Ini min 3 kali x minus 3x, min 3 kali min 2 positif 6, lebih besar 0. X tambah 3x itu 4x, min 2 kurang 6 itu minus 4. Kemudian x kurang 3x itu minus 2x.
2 ditambah 6 adalah 8. Itu harus besar 0. Kita cari dulu pembuat nilainya masing-masing. 4x dikurang 4 itu sama dengan 0. Jadi 4x itu sama dengan positif 4 karena 0 ditambah 4 ini pindah. Jadi x-nya adalah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Kemudian yang ini min 2x sama dengan 8 sama dengan minus 8, atau ibu tuliskan dulu min 2x tambah 8 sama dengan 0. Min 2x sama dengan minus 8 karena 0 dikurang 8 ini pindah menjadi negatif. X nya min 8 dibagi minus 2 jadi 4. Kita gambarkan garis bilangannya di manakah kira-kira himpunan penyelesaiannya. Jadi ini 1, ibu tidak lingkari full karena tidak ada tanda sama dengan. Kemudian yang ini adalah 4. Kita masukkan di sini salah satu nilai yaitu 0. Bukan 0, 2. Anggap 2 karena 2 ada di sini. Jadi kita masukkan di sini 4 kali 2 8 kurang 4 itu positif 4. Ini min 2 kali 2 itu minus 4 ditambah 8 itu sama dengan positif 4. Jadi ini daerah positif karena positif kali positif ini adalah negatif. Daerah manakah yang menjadi himpunan penyelesaian? Lihat, dia tandanya besar 0, berarti penyelesaiannya ada di tanda yang positif. Tapi kita harus lihat syaratnya dulu. Tadi katanya gx tidak boleh 0, ini tidak boleh 0. Ini x kurang 2 tidak boleh sama dengan 0. Supaya gx tidak sama dengan 0 berarti x-nya tidak boleh 2, karena kalau 2 dikurang 2 itu sama dengan 0. Jadi x itu tidak boleh sama dengan 2. Di sini diantaranya sini ini 2, berarti ini tidak masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya terpotong di sini, tidak termasuk 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 lebih kecil. Ini tanda lebih besar, jadi dia seperti ini. X lebih besar 1 atau X lebih kecil. Ini tunggu, dia seperti ini. X lebih besar 1, ini 1 lebih kecil dari X, X lebih kecil dari 2, atau 2 lebih kecil X lebih kecil 4. Seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2 seperti ini. Jadi untuk soal pertidaksamaan semua ibu sudah bahas. Jadi kalau ada yang belum kalian paham, nanti bisa ibu jelaskan jika kalian bertanya pada sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.